Saudara-saudariku yang terkasih, kita bertemu lagi. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerbun MSC, dalam Kisah Para Orang Kudus Setiap Hari. Hari ini tanggal 17 November kita memperingati beberapa orang kudus di dalam gereja kita, yakni Santa Elisabeth dari Hungaria, janda, Santo Gregorius Thaumaturgos, uskup dan pengaku iman, Santo Gregorius dari Tours, uskup dan pengaku iman, dan Santo Dionysius Agung, uskup dan pengaku iman. Yang pertama, Santa Elisabeth dari Hungaria, janda. Elisabeth Hungaria adalah janda kudus mendiang Pangeran Ludwig keempat dari Thuringia. Sepeninggal suaminya, ia menjadi anggota Ordo ketiga Santo Fransiskus dan sangat aktif melayani orang-orang miskin dengan kekayaannya. Elizabeth lahir di Presbura atau Bratislava atau Sarospatak, sekarang Cekoslowakia, ibu kota Hungaria Utara, pada tahun 1207 dari pasangan Andreas II Raja Hungaria dan Gertrud dari Andes-Meran. Ketika berusia 4 tahun, kedua orang tuanya mempertunangkan dia dengan putra tertua Pangeran Herman pertama dari Thuringia, Jerman Barat. Sejak itu, Elizabeth kecil tinggal di istana Wartburg di Jerman Tengah. Di sana, ia dan putra Pangeran Herman pertama itu dibesarkan dan dididik bersama. Sayangnya, rencana pernikahan mereka menemui jalan buntu. Sang pangeran itu meninggal dunia dalam usia yang masih begitu muda. Sebagai gantinya, Elizabeth lalu dipertunangkan dengan Ludwig keempat, putra Herman pertama yang lebih muda. Pernikahan mereka diselenggarakan pada tahun 1221 ketika Elizabeth berusia 14 tahun dan Ludwig berusia 21 tahun. Mereka dikaruniai 3 orang anak. Perkawinan ini berakhir pada tahun 1227 ketika Ludwig meninggal dunia karena serangan wabah pes pada saat mengikuti perang salib di Tanah Suci. Selagi hidup bersama suaminya, Elizabeth tetap hidup sederhana, tidak seperti penghuni istana lain yang serba mewah. Ia bahkan sangat berjiwa sosial serta menunjukkan perhatian dan cinta kasih yang besar kepada orang-orang miskin. Ia mendermakan uang, makanan, dan pakaian kepada para fakir miskin itu. Hal itu tidak disukai oleh kaum keluarganya. Mereka menuduh Elizabeth memboroskan harta suaminya. Suatu hari, ia dipergoki suaminya ketika sedang keluar membawa sebuah keranjang berisi roti. "Apa yang kau bawa itu?" tanya suaminya dengan suara agak keras. Elizabeth agak takut, tetapi serta-merta ia menjawab, "Bunga mawar." Suaminya tidak percaya dan segera menggeledah bungkusan di dalam keranjang itu. Dan ternyata memang benar, keranjang itu berisi bunga-bunga mawar yang masih segar. Tuhan kiranya telah menyelamatkan hambanya. Sejak itu, Ludwig semakin menyayangi Elizabeth dan hidup rukun dengannya. Ludwig semakin memahami tujuan perbuatan sosial Elizabeth kepada orang-orang miskin. Kepada penghuni-penghuni istana lain yang tidak menyukai Elizabeth, Ludwig berkata, "Perbuatan amal Elizabeth akan membawa berkat Tuhan bagi kita. Kita tentu tidak dibiarkan Allah menderita suatu kekurangan apapun selama kita mengizinkan Elizabeth meringankan penderitaan orang lain." Sebelum kepergian suaminya ke Tanah Suci untuk mengikuti perang salib, Elizabeth telah banyak menunjukkan perbuatan-perbuatan cinta kasih yang mengagumkan kepada orang-orang miskin dan sakit. Ia mendirikan rumah-rumah sakit dan memberikan makanan kepada orang-orang malang itu. Kegiatan amalnya ini dipergandakan ketika Elizabeth menjadi anggota Ordo ketiga Santo Fransiskus. Kegiatan-kegiatan semakin memperhebat kebencian anggota keluarga istana kepadanya. Ia diusir dari istana tanpa membawa apa-apa kecuali 3 orang putranya. Kemudian ketika
Ketiga anaknya itu dititipkan pada seorang sahabatnya yang terpercaya. Ia lalu masuk ordo ketiga Santo Fransiskus dan giat menjalankan berbagai kegiatan amal kepada orang-orang miskin dan anak-anak yatim piatu. Ia mengakhiri hidupnya sebagai hamba Tuhan yang setia dan wafat di Marburg, Jerman pada tanggal 17 November tahun 1231 dalam usia 24 tahun. Banyak sekali terjadi mujizat berkat perantaraannya. Pada tahun 1235, 4 tahun setelah kematiannya, ia sudah dinyatakan kudus berkat permohonan dari orang-orang yang mengenal dia dengan baik dan semua kebajikan yang dilakukannya semasa hidup. Tidak ketinggalan di antara orang-orang itu, bapa pengakuannya sungguh mengagumi kepribadian dan karyanya. Elizabeth adalah seorang ibu yang memberikan teladan hidup yang luar biasa kepada para ibu rumah tangga. Ia diangkat menjadi pelindung kudus karya-karya sosial. Orang kudus kedua yang juga kita peringati pada tanggal 17 November adalah Santo Gregorius Thaumaturgos, uskup dan pengaku iman. Gregorius Thaumaturgos atau Gregorius pembuat mujizat berasal dari Neo-Kaisarea, Turki. Ia lahir pada tahun 213 dan meninggal dunia di tanah kelahirannya pada tahun 268. Ia dikenal luas karena mujizat-mujizat dan usahanya menyebarkan agama Kristen di dunia timur. Putra bangsawan kafir ini adalah seorang ahli hukum. Suatu ketika ia bermaksud pergi ke Beirut, Lebanon untuk mempraktekkan keahliannya di bidang hukum. Dalam perjalanannya ke kota itu, ia singgah di Kaisarea Israel. Di sana ia ditobatkan menjadi Kristen oleh Origenes, seorang ahli kitab suci kenamaan di kota itu. Peristiwa ini membuatnya tidak lagi bersemangat untuk meneruskan perjalanannya ke Beirut. Ia selanjutnya tinggal di Kaisarea selama beberapa tahun sambil belajar pada Origenes. Pada tahun 238, ia kembali ke Neo-Kaisarea. Di sana ia ditahbiskan menjadi uskup kota itu. Pada masa itu, orang Kristen hanya sedikit. Sebagian besar penduduk kota itu masih kafir. Gregorius dalam kedudukannya sebagai uskup berjuang keras untuk memperbanyak jumlah orang Kristen. Kemampuannya yang luar biasa dalam berkhotbah sangat mendukung usahanya itu. Ia berhasil menarik banyak orang kafir menjadi Kristen. Karya-karya amalnya kepada orang-orang miskin dan sakit yang diperkuat dengan banyak mujizat seperti menyembuhkan orang-orang sakit dengan doa-doanya semakin memikat hati orang-orang kafir pada agama Kristen. Pada tahun 250, keuskupan Neo-Kaisarea menderita pengejaran dan penganiayaan yang diperintahkan Kaisar Gaius Decius. Tidak lama kemudian, keuskupan itu pun dilanda wabah penyakit dan serangan suku bangsa Goth. Kendati pun tertimpa berbagai penderitaan, orang-orang Kristen Neo-Kaisarea di bawah bimbingan uskup mereka tetap berpegang teguh pada iman mereka. Ketika Gregorius wafat pada tahun 268, hanya ada 17 orang kafir di kota itu. Orang kudus ketiga yang juga kita peringati pada tanggal 17 November adalah Santo Gregorius dari Tours, uskup dan pengaku iman. Gregorius lahir di Auvergne, Prancis pada tahun 538 dan meninggal dunia di Tours pada tahun 594. Ia terkenal sebagai uskup abad ke-6 sekaligus penulis dan sejarawan kenamaan yang memperkaya khasana budaya di Tours. Dengan berbagai usaha, ia berhasil mengembangkan kota itu menjadi salah satu pusat kekristenan di Prancis Tengah. Keluarganya yang campuran Prancis Roma menempatkan banyak anggotanya dalam kedudukan-kedudukan terhormat di dalam masyarakat dan di dalam gereja. Namanya sejak kecil ialah Gregorius Florentinus.
Nama Gregorius dikenakannya untuk mengenang seorang kakeknya yang menjadi uskup di Langers. Sepeninggal Efronius, saudara sepupunya pada tahun 573, Gregorius menggantikan dia sebagai uskup Tours. Konsepnya tentang gereja sebagai suatu kekuatan politik dan kebudayaan mengawetkan sistem nepotisme dan sikap tidak bertanggung jawab dari kebanyakan pangeran Frank. Bukunya De Cursibus Ecclesiasticis ditulis untuk memampukan kaum rohaniwan dengan dasar-dasar astronomi, mengenal waktu dengan mengamati bintang-bintang. Studi ini menolong mereka dalam hal pengaturan waktu, terutama dalam kaitan dengan kewajiban-kewajiban membaca dan berdoa pada malam hari. Gaya penulisannya sangat sederhana. Ia dengan tangkas menghindari uraian-uraian yang fantastis yang menandai hampir semua karya ilmu pengetahuan pada masa itu. Kecuali itu, ia juga menulis riwayat hidup Santo Martinus dari Tours dan Santo Julianus dari Brioude yang hidup pada abad ketiga dan menyusun satu koleksi karya para orang kudus dan martir Prancis. Karyanya yang terbesar ialah 10 buah buku sejarah bangsa Prancis. Dalam buku pertama berkenaan dengan peristiwa-peristiwa dari penciptaan sampai tahun 511. Buku ketiga dan keempat secara ringkas sejarah kerajaan Frank sampai tahun 573. Sementara 6 buku berikutnya merupakan suatu kumpulan kronik tentang peristiwa-peristiwa dari tahun 573, tahun di mana Gregorius menjadi uskup, sampai tahun 591. Gregorius lebih menonjol sebagai seorang pencerita dengan gaya bahasa yang hidup daripada seorang sejarawan objektif. Ia memberikan suatu gambaran yang hidup tentang keadaan suatu masyarakat dengan lebih memberikan tekanan kuat pada hal-hal yang menakjubkan dari suatu peristiwa yang diuraikannya. Kemampuannya yang paling menonjol terlihat di dalam kemampuannya melukiskan perangai tokoh-tokoh yang berperan di dalam suatu peristiwa. Kisahnya tentang peristiwa permandian Raja Clovis dan pengikut-pengikutnya pada tahun 496 adalah sebuah cerita klasik yang sangat menarik. Tokoh-tokoh dinasti Meroving dari Prancis seperti Clotaire, Chilperic pertama, Guntram, Ratu Fredegund, dan anggota-anggota lainnya digambarkan dengan begitu hidup disertai suatu pemahaman yang tinggi. Seperti sejarawan-sejarawan lain, cerita-ceritanya mempunyai akurasi dan daya tarik yang tinggi, seolah-olah dia sendiri mengalaminya. Cerita merupakan suatu kekayaan abad ke-6 dalam bidang sejarah, politik, dan sosial. Buku sejarah bangsa Perancis yang ditulisnya dipakai oleh Santo Bede, Paul Dickon, dan sejarawan lainnya dari abad ke-7 dan ke-8. Buku itu mempunyai nilai sejarah yang tinggi sebagai satu sumber informasi primer tentang zaman Meroving dari sejarah Prancis. Tanpa buku tersebut, asal-usul monarki itu tidak dikenal oleh ahli-ahli zaman sekarang. Orang kudus lain yang juga kita peringati pada tanggal 17 November adalah Santo Dionysius Agung, uskup dan pengaku iman. Beliau adalah uskup Alexandria, Mesir, dan seorang katekis yang termasyur. Ia terpaksa mengungsi beberapa kali ke gurun pasir Libya karena penganiayaan yang terjadi atas umat Kristen di dalam keuskupannya. Dionysius dikenal bersikap lunak terhadap orang-orang Kristen yang murtad dalam masa penganiayaan, tetapi bertobat kembali ke pangkuan bunda gereja. Dalam zaman yang sulit itu, ia amat rajin menguatkan iman umatnya. Saudara, demikianlah orang-orang kudus yang kita peringati pada tanggal 17 November, yakni Santa Elizabeth dari Hungaria, janda, Santo Gregorius Thaumaturgos, uskup dan pengaku iman, Santo Gregorius dari Tours, uskup dan pengaku iman, dan Santo Dionysius Agung, uskup dan pengaku iman.
Santa Elizabeth dari Hungaria, Santo Gregorius Thaumaturgos, Santo Gregorius dari Tours, dan Santo Dionysius Agung, doakanlah kami. Tuhan memberkati.